Cerita melanjutkan, pria misterius napasnya tersengal. Setiap tarikan udara terasa seperti ribuan jarum menusuk paru-parunya yang terluka. "Tolong aku," bisiknya. Kata-kata itu nyaris hilang di antara desiran angin dan gemuruh darah yang membasahi tubuhnya. Di sisi lain, aroma darah memenuhi udara, bercampur dengan bau kayu lapuk dari dojo yang sunyi. Seorang pria berlutut, tangannya gemetar menutupi mulutnya, namun darah tetap merembes keluar, mewarnai jari-jarinya dengan warna merah yang mengerikan. Matanya memancarkan kengerian dan ketidakpercayaan. Di belakang mereka, Yeon berdiri dengan gagah, ekspresinya dingin dan tanpa emosi. Ia tampak seperti malaikat maut, kehadirannya membawa kehancuran dan kematian. Mata Yeon kosong, seolah tak ada lagi kehidupan di baliknya, wajahnya pucat pasi, kontras dengan darah merah yang mengalir dari sudut bibirnya. "Racun," kata itu terukir dalam benaknya, sebuah vonis mati yang tak terhindarkan. Racun bukan pedang, bukan tinju, dan bukan sihir, melainkan racun senjata para pengecut. Namun di dunia ini, di mana kekuatan seringkali menjadi segalanya, racun adalah cara paling efektif bagi yang lemah untuk membunuh yang kuat. 30 menit sebelumnya, hutan itu sunyi, hanya desiran angin yang sesekali membelai dedaunan. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi bahaya yang mengintai. Yeon berjalan dengan langkah hati-hati, matanya waspada mengamati sekeliling. Tiba-tiba Yeon berhenti, matanya membelalak, melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. "Caraku selamat di Hidden Demon Cave, adalah dengan mempelajari tentang tanaman dan zat beracun." Kata-kata itu terucap lirih, nyaris tak terdengar di tengah keheningan. Namun, di balik keheningan itu, tersembunyi kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan pengetahuan yang mematikan. Tangannya gemetar saat memetik bunga merah itu, bunga yang indah, namun mematikan. Bunga yang telah menyelamatkan nyawanya, namun juga mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Ia bisa merasakan racun itu meresap ke dalam kulitnya, mengubah dirinya dari dalam. Ia bukan lagi pemuda yang sama seperti sebelum memasuki gua itu, ia telah menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang berbahaya. "Aku mungkin tak sebanding dengan para ahli racun dari Sekte Tang atau Poison Valley," pikirnya sambil meracik bunga beracun. Getah tanaman beracun itu terasa perih membakar kulitnya, namun ia tak peduli. "Tapi aku tahu lebih banyak tentang racun daripada dokter atau pengumpul herbal biasa." Matanya menatap tajam pada botol kecil berisi cairan hijau yang mematikan. Cairan itu berdenyut-denyut seolah memiliki kehidupan sendiri, memancarkan aura berbahaya yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia tahu, cairan ini bisa membunuh siapa saja, bahkan pendekar terkuat sekalipun. Namun ia juga tahu, cairan ini adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. "Apa alkohol yang kuat cocok dengan seleramu?" Suara itu dingin dan menusuk, seperti pisau yang mengiris kulit. Kata-kata itu bukan pertanyaan, melainkan sebuah sindiran yang menyakitkan. Tangan Yeon meraih pedang perak yang tergeletak di lantai, pedang itu berlumuran darah, bukti dari kekejaman yang baru saja terjadi. "Karena ini sudah yang kedua kalinya, aku akan dengan senang hati mengantarmu." Suara itu terdengar riang, namun di balik nada itu tersembunyi kegilaan yang mendalam. Di bawahnya, seorang pria meringis kesakitan, darah mengalir dari luka-lukanya. Ia berteriak, memohon ampun, namun suaranya tenggelam dalam tawa gila dari sang pembunuh. "Tolong aku," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Namun, permohonannya sia-sia, Yeon tidak akan mengampuninya. Ia akan menikmati setiap detik penderitaannya, sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya dengan kejam. Pria misterius berteriak, "Menjauhlah. Aku bilang menjauhlah." Raungan itu memecah keheningan. Dalam sekejap, Yeon menebas tubuh pria misterius tersebut, darahnya muncrat ke udara, mewarnai wajah dan pakaian pria itu dengan warna merah yang mengerikan. Matanya membelalak, terkejut dan marah, ia tidak menyangka, serangan itu akan datang secepat ini. Pedang itu menembus dadanya, menghancurkan tulang dan daging. Ia bisa merasakan nyawanya mengalir keluar, bersama dengan darah yang membanjiri mulutnya. Bau darah menusuk hidung, bercampur dengan aroma kayu dan debu yang memenuhi ruangan. Lantai batu itu licin karena genangan darah yang semakin meluas, memantulkan cahaya redup dari lentera yang tergantung di langit-langit. Di sekelilingnya, mayat-mayat bergelimpangan, tubuh mereka tertekuk dalam posisi yang tidak wajar, mata mereka menatap kosong ke arah langit-langit. Beberapa dari mereka masih memegang senjata mereka, seolah mereka masih berusaha untuk melawan, bahkan setelah kematian menjemput mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda berdiri tegak, pedangnya meneteskan darah. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan tekad yang kuat, ia selamat, dan berhasil mengalahkan semua musuhnya. Yeon terhempas ke tanah, tubuhnya menghantam lantai dengan keras, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya sulit untuk bernapas.
Yeon mencoba untuk bangkit, namun kakinya terasa lemas dan tidak bisa digerakkan. Yeon tersenyum, bibirnya tertarik ke atas meski hatinya hancur berkeping-keping. Darah mengalir dari hidungnya, membasahi dagunya, namun ia tidak peduli. Ia hanya ingin tersenyum, meskipun itu adalah senyuman yang palsu. Sekarang aku tak harus kembali ke Hidden Demon Cave neraka itu lagi, fisiknya, suaranya bergetar karena kelelahan dan kelegaan. Tapi jika aku tak kembali ke sana, pikirnya, matanya kosong menatap bawah, bayangan gua terkutuk itu masih menghantuinya, membuatnya menggigil ketakutan. Ia tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Ia harus melakukan sesuatu, untuk mengubah nasibnya, untuk membalas dendam pada mereka yang telah membuatnya menderita. Joyful Killing Demon Sovereign, kau berani mengkhianatiku, pikirnya, matanya berkilat marah. Nama itu terucap lirih, nyaris tak terdengar. Namun, di balik kelembutan suara itu, tersembunyi kekuatan dan kegelapan yang tak terbayangkan. Pengkhianatan adalah dosa yang tak termaafkan, siapapun yang berani mengkhianatinya, akan merasakan murkanya yang tak terhingga. Ia akan memburu mereka sampai ke ujung dunia, dan menghukum mereka dengan cara yang paling kejam. Dendam apapun harus dibalas 10 kali lipat, itu adalah keyakinanku. Matanya menyala dengan api amarah, memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Sebaiknya aku kembali ke sekte demonik untuk membalas dendamku, pikirnya, sembari mengepalkan tangannya erat-erat. Ia tidak akan membiarkan siapapun lolos dari hukumannya, ia akan membalas setiap penghinaan, setiap pengkhianatan, dengan cara yang paling kejam. Tidak, ia mendongakkan kepalanya ke atas, mencoba untuk menghapus semua pikiran tentang balas dendam. Ia tidak ingin menjadi seperti mereka, para pembunuh kejam yang hanya memikirkan kekuasaan dan balas dendam. Ia ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa mengendalikan amarahnya dan memilih jalan yang benar. Aku bahkan tak sedikit pun ingin kembali ke sekte demonik untuk mengulang masa laluku, pikirnya, menatap ke atas dengan pedang berlumuran darah yang tergeletak di dekatnya. Pedang itu adalah simbol dari masa lalunya yang kelam, masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Ia tidak ingin lagi membunuh, tidak ingin lagi terlibat dalam kekerasan, ia ingin hidup damai, tanpa harus takut akan musuh atau ancaman apapun. Walau begitu, aku juga tetap ingin berusaha keras. Jika aku tak memiliki kekuatan, tentu saja aku akan dihina dan diperlakukan secara tidak adil dan kasar. Aku tak ingin menjadi seorang pertapa atau pendekar pengembara, karena bukan saja mereka tak memiliki uang dan kekuasaan, tapi mereka juga tak diakui. Namun, aku juga tak ingin menjadi seorang pemimpin di aliansi murim atau ketua sekte, karena tanggung jawab mereka. Dengan kekuatan, kekayaan dan juga kekuasaan yang besar, apa ada cara untuk menghabiskan masa tuaku dengan tentram, selagi masih dihormati? Sial, tak mungkin ada yang seperti itu. Ia meremas kepalanya, mencoba untuk mengusir semua pikiran yang mengganggu. Itu ada, punya sedikit tanggung jawab dan kewajiban yang berhubungan dengan kekuasaan, dan dihormati sampai akhir sebuah lambang ketidakadilan. Elder dari aliansi murim, para elder aliansi murim yang kulihat di masa laluku, adalah sarang koruptor. Mereka membagi kekuasaan aliansi murim berdasarkan kepentingan pribadi mereka. Dan bahkan saat mereka menikmati keuntungan yang melimpah, mereka tak pernah muncul sekalipun di medan perang, mereka adalah monster-monster tua. Para anggota sekte demonik menertawakan dan menghina mereka. Tapi kupikir aku iri pada para elder itu, yang hidupnya kebalikan dari apa yang kujalani. Sebagai seseorang yang tak berasal dari 9 sekte terkuat atau 5 klan terkuat, takkan mudah bagiku untuk menjadi seorang elder di aliansi murim. Tapi, jika aku memanfaatkan ingatan dari kehidupan laluku, itu mungkin bisa. Tapi untuk saat ini, aku hanyalah bocah yang tak berdaya. Untuk menjadi seorang elder, aku harus mencari tempat yang aman, di mana aku bisa merencanakan masa depanku sambil berlatih meningkatkan kekuatanku. Mata Yeon melebar saat melihat dua wanita yang terikat di hadapannya. Tolong kami, salah satu wanita itu berbisik dengan suara gemetar. Bawa nona muda kami, kembali ke klan kami, wanita itu menambahkan dengan nada memohon, wajahnya memar dan berlumuran darah. Mata Yeon menyipit, menatap lencana yang tergantung di pinggang salah satu wanita. Lencana itu berlumuran darah, tetapi ia masih bisa melihat ukiran yang rumit di permukaannya. Ini klan 10,000 Mile, ia bergumam, suaranya nyaris tak terdengar. Klan 10,000 Mile adalah salah satu klan terkuat dan paling berpengaruh di dunia persilatan. Mereka terkenal karena kekayaan, kekuatan, dan koneksi mereka. Siapapun yang berani menyinggung mereka akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Ini pertama kalinya aku melihat nama ini, pikir Yeon. Tapi jika dia adalah seorang nona muda dari sebuah klan, dia bisa jadi penolongku. Mereka berjalan menuju gerbang besar yang menjulang tinggi di hadapan mereka.
Gerbang itu terbuat dari kayu yang diukir dengan rumit dan dihiasi dengan ornamen emas. Di atas gerbang, terdapat plakat besar yang bertuliskan nama klan dalam huruf-huruf yang megah. Aku khawatir karena itu adalah sebuah klan yang tak pernah kudengar namanya, pikir Yeon. Tapi kelihatannya mereka cukup kaya, ia menambahkan dalam hati, matanya tertuju pada kemegahan gerbang dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Jika mereka benar-benar kaya, maka mereka pasti memiliki banyak sumber daya dan koneksi. Itu bisa menjadi keuntungan besar bagi mereka, tetapi, itu juga bisa membuat mereka menjadi target yang menarik bagi musuh-musuh mereka. Jadi kau berkata bahwa mereka sendiri yang mengakui bahwa mereka adalah bagian dari sekte demonik, tanya seorang pria tua dengan janggut putih yang panjang. Matanya menyipit, menatap pemuda di hadapannya dengan tatapan menyelidik. Ia tidak yakin apakah ia harus mempercayai kata-kata pemuda itu. Benar, mereka dengan jelas berkata begitu, jawab Yeon dengan nada tegas. Yeon menatap balik pria tua itu dengan tatapan yang sama, ia tahu bahwa ia harus meyakinkan pria tua itu, bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, maka Yeon akan berada dalam bahaya. Cho Chen-gun, ketua klan 10,000 Mil, duduk dengan tenang di singgasananya, seekor kucing putih berbulu halus meringkuk di pangkuannya. Ia menatap pemuda itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Sekte demonik katamu, ia berkata dengan nada tenang, tetapi ada nada dingin yang mendasari suaranya. Bukannya aku meragukanmu, tapi aku merasa bukti yang ada masih kurang, lanjutnya, sembari mengelus kucing di pangkuannya dengan gerakan lembut. Saya hanya memberitahu Anda apa yang saya dengar, saya tak mengetahui detailnya. Namun, mayat mereka masih ada di sana, jadi saya rasa perlu penyelidikan lebih lanjut, kata Yeon, yang menundukkan kepalanya sedikit. Cho Chen-gun tatapannya masih tertuju pada pemuda itu, ia tampak berpikir sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan nada tegas, baiklah, insiden ini akan ditangani oleh 10,000 SWAT Brigade. Ketua klan, saya akan mengambil tugas ini, seru salah satu wanita dengan nada penuh semangat, meskipun wajahnya masih pucat dan berlumuran darah. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, sebuah suara dingin memotongnya. Diam, kata Cho Chen-gun dengan nada tegas, tatapannya tajam menusuk wanita itu. Ia menghela napas pelan, lalu melanjutkan, tak habis pikir sebuah tim dengan lebih dari 10 anggota klan generasi selanjutnya, dihabisi oleh sisa-sisa dari sekte demonik, dan harus diselamatkan oleh seorang bocah, pikirnya dengan nada getir, matanya menyipit. Hingga insiden ini tuntas, berlatihlah lebih keras lagi, kata Cho Chen-gun dengan nada dingin dan tanpa ekspresi. Wanita itu menundukkan kepalanya, menyembunyikan ekspresi kekecewaan dan rasa bersalah di wajahnya. Ia tahu bahwa ia tidak berhak untuk membantah atau mengeluh, dimengerti, jawabnya dengan suara pelan dan penuh penyesalan. Cho Chen-gun menatap pemuda itu dengan tatapan yang sulit dibaca, setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, sekarang, aku dengar bahwa kau diculik, tapi apa kau punya suatu tempat untuk kembali? Yeon terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan nada sedih, sangat disayangkan, saya tak memiliki tempat seperti itu. Karena saya hanyalah seorang yatim piatu yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Yeon menundukkan kepalanya, menyembunyikan rasa sakit dan kesepian yang ia rasakan. Ia tidak memiliki keluarga atau teman, dan ia merasa sangat sendirian di dunia ini. Cho Chen-gun mengamati pemuda itu dari atas ke bawah, tatapannya tajam dan menyelidik. Ya ampun, gumamnya pelan, seolah-olah terkejut dengan sesuatu. Setelah beberapa saat, ia melanjutkan dengan nada yang lebih serius, kau cukup sopan terlepas dari umurmu, dan kau terlihat cukup cerdas juga. Yeon hanya berdiri diam, menunggu Cho Chen-gun untuk melanjutkan. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh ketua klan itu, dan ia merasa sedikit gugup. Jenderal Wang, kata Cho Chen-gun dengan nada memerintah, tatapannya tertuju pada seorang pria tua yang berdiri di sampingnya. Iya, ketua klan, jawab Jenderal Wang dengan nada hormat, menundukkan kepalanya sedikit. Cho Chen-gun menghela napas pelan, lalu melanjutkan, sediakan tempat tinggal untuk anak muda ini, dan perlakukan dia dengan baik. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang lebih lembut, itu akan bagus jika kau dapat mengambilnya sebagai murid dan belajar darimu. Jenderal Wang mengangkat kepalanya, menatap Cho Chen-gun dengan tatapan terkejut, ia tidak menyangka bahwa ketua klan akan memberikan perintah seperti itu. Jenderal Wang menyunggingkan senyum tipis, tetapi matanya tetap dingin dan tanpa emosi. Saya akan lakukan sesuai perintah Anda, katanya dengan nada hormat, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam suaranya. Jenderal Wang mengantar Yeon ke sebuah rumah kecil yang sederhana namun bersih. Ini adalah kediamanmu, kau boleh beristirahat untuk hari ini, katanya dengan nada yang datar. Baik, jawab Yeon dengan singkat, lalu membungkukkan badannya. Jenderal Wang hanya menatapnya,
lalu berbalik dan berjalan pergi tanpa ekspresi. Dalam hati Yeon bergumam, sepertinya kebutuhan dasarku sudah terurus untuk saat ini, apa sebaiknya aku memulai persiapanku untuk menjadi seorang Elder Aliansi Murim. Karena aku tak berasal dari 9 sekte terkuat atau 5 klan terkuat, aku membutuhkan pencapaian dan reputasi, dan fondasi untuk semua itu tentu saja adalah seni bela diri yang kuat. Di kehidupanku yang lalu, aku adalah murid dari Heavenly Demon, yang juga dikenal sebagai yang terkuat di Murim. Jadi jika aku bisa kembali ke tingkatan yang sama seperti dulu, akan lebih dari cukup bagiku untuk menjadi seorang Elder Aliansi. Yeon duduk bersila di tengah ruangan, matanya terpejam rapat, ia mencoba untuk menenangkan pikirannya dan fokus pada energi di dalam dirinya. Jadi sekarang, tentang inner ki-ku, gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan menghembuskannya, ia merasakan energi di dalam dirinya mulai bergejolak, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Inner ki-ku, bisiknya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dan sebuah cahaya biru terang terpancar dari dantiannya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, dan ia tahu bahwa ia telah berhasil membangkitkan kembali inner ki-nya. Mata Yeon membelalak, wajahnya pucat pasi, ia baru saja menyadari sesuatu yang mengerikan. Sial, sekarang setelah kupikirkan, yang kupelajari adalah Demonic Ki, gumamnya dengan nada panik, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menggigit bibirnya, mencoba untuk menenangkan diri, tetapi pikirannya terus berputar-putar, dan ia tidak bisa menghentikan rasa takut yang melandanya. Cerita berpindah, hujan deras mengguyur perpustakaan klan Manjang, menciptakan suasana yang suram dan misterius. Bangunan itu tampak megah namun dingin, seolah-olah menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam perpustakaan, wajah Yeon tampak serius dan fokus, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu yang penting. Sudah 2 hari sejak aku datang ke klan Manjang, selama aku tinggal di sini, aku bekerja di bawah seseorang yang dipanggil Pelayan Wang. Pelayan Wang dengan tatapan mata setajam elang, menatap Yeon. Lakukanlah dengan benar, ucapnya dengan nada tegas yang tak terbantahkan. Pelayan Wang mencondongkan tubuhnya ke arah Yeon, tatapannya menusuk dan penuh peringatan. Karena ketua klan sendiri yang memintaku untuk menjagamu, maka, sekarang ini kau menjadi asistenku, ucapnya dengan nada yang tidak memberikan ruang untuk bantahan. Tapi, kalau kau tidak melakukannya dengan benar, kau tidak akan bisa mempertahankan posisimu, lanjut Pelayan Wang, suaranya semakin rendah dan mengancam. Pelayan Wang berbalik, siap untuk pergi. Kalau begitu, aku akan masuk, selesaikan tugasmu dengan benar, lalu kembalilah juga, ucapnya tanpa menoleh, langkahnya mantap menuju pintu. Yeon, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. Saya ada pertanyaan, ucapnya dengan nada ragu, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Pelayan Wang berhenti di ambang pintu, tetapi tidak berbalik. Ia menunggu dengan sabar, memberikan kesempatan kepada Yeon untuk menyampaikan pertanyaannya. Pelayan Wang mengangkat alisnya, ekspresinya menunjukkan sedikit keterkejutan. Pertanyaan, tanyanya dengan nada datar, seolah-olah pertanyaan apapun yang diajukan oleh Yeon adalah hal yang tidak pantas. Yeon mengangkat kepalanya, menatap langsung ke arah Pelayan Wang. Meskipun gugup, ia berusaha untuk tetap tenang dan mengendalikan suaranya. Berapa banyak gajiku? Tanyanya dengan nada yang sedikit bergetar. Pelayan Wang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tawanya meledak, menggema di seluruh ruangan, suaranya begitu keras hingga Yeon tersentak kaget. Yeon hanya bisa terdiam, menatap Pelayan Wang dengan bingung. Ia tidak mengerti mengapa Pelayan Wang tertawa begitu keras, dan apa yang lucu dari pertanyaannya. Pelayan Wang menyeka air mata di sudut matanya, tawanya mulai mereda menjadi kekahan kecil, ia menatap Yeon dengan tatapan geli, seolah baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Nak, ternyata kau bisa juga bercanda, ucap Pelayan Wang, senyumnya masih menghiasi wajahnya. Ia tidak menyangka, bahwa Yeon yang terlihat begitu serius dan pendiam, ternyata memiliki selera humor juga. Yeon menatap Pelayan Wang dengan tatapan dingin, ekspresinya tidak berubah sedikitpun. Ia tidak mengerti mengapa Pelayan Wang tertawa, dan ia tidak merasa bahwa pertanyaannya adalah sebuah lelucon. Pelayan Wang mendengus sinis, memalingkan wajahnya dari Yeon. Statusmu sebagai pekerja saja tidak terkonfirmasi, tapi kau mau bicara tentang gaji, lanjut Pelayan Wang, suaranya tajam dan menusuk. Ia merasa tersinggung dengan pertanyaan Yeon, seolah-olah Yeon tidak tahu diri dan tidak menghargai kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Pelayan Wang tertawa kecil, mencoba menutupi rasa malunya. Kalau kau pandai melakukan pekerjaan, aku akan bayar dari pengeluaran pribadiku, jadi jangan khawatir, ucapnya dengan nada yang lebih lembut, namun tetap terdengar sedikit angkuh.
Yeon membungkukkan badannya, merasa lega mendengar jawaban pelayan Wang. Baiklah kalau begitu, sampai nanti, ucap Yeon dengan sopan. Yeon bergumam dalam hati, aku tidak berencana untuk mengabdikan diri di tempat ini, jadi tidak masalah. Aku hanya perlu tempat untuk diandalkan sampai aku berhasil mengkultivasi kekuatanku. Yang penting sekarang adalah teknik akumulasi Ki, seseorang yang mempelajari Demonic Art, tidak akan pernah bisa menjadi Elder Aliansi Murim. Karena itu, aku butuh teknik akumulasi Ki milik Faksi Order. Dan teknik itu harus sama destruktif seperti teknik akumulasi milik Heavenly Demon yang kupelajari dari ketua sekte, untuk bisa sepenuhnya memanfaatkan teknik pedang yang sudah kupelajari. Memangnya ada teknik akumulasi Ki yang sehebat itu dalam White Path Murim? Tiba-tiba, mata Yeon melebar, seolah baru saja menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Sebuah ide muncul di benaknya, sebuah harapan yang mungkin bisa membantunya mencapai tujuannya. Benar, ada orang itu, serunya dalam hati, semangatnya kembali membara. 10 master terhebat dalam Faksi Order, banyak yang memanggil mereka Ten Heavenly Emperor. Di antara mereka, ada satu pria yang menghabisi para master sekte demonik hanya dengan tinjuannya, The King of Fish. Teknik akumulasi miliknya bahkan diakui sang Heavenly Demon, teknik destruktif yang menyaingi teknik akumulasi Heavenly Demon, Body Art of the White Lightning. Hanya Body Art of the White Lightning, milik King of Fish yang bisa menggantikan teknik akumulasi Heavenly Demon. Tidak ada pilihan lain, aku harus menjadi muridnya King of Fish, dan pelajari Body Art of the White Lightning, untuk mencapai level yang sama dari kehidupanku yang dulu. Masalahnya, karena tidak ada jejak King of Fish dari masa lalu, aku sama sekali tidak tahu dia ada di mana dan melakukan apa. Yang ku ketahui hanya 5 tahun lagi, dia akan muncul untuk pertama kalinya di Sichuan. Sampai saat itu, aku akan selesaikan semua persiapannya kecuali teknik akumulasi Ki. Sampai jumpa 5 tahun lagi, King of Fish. 2 tahun kemudian, suasana kedai teh itu masih sama ramainya seperti dulu. Meja-meja kayu berjejer rapi, dipenuhi para pendekar yang tengah menikmati hidangan sambil bercengkerama. Aroma teh melati yang harum memenuhi ruangan, bercampur dengan bau rempah dari makanan yang disajikan. Di salah satu sudut, seorang pria menghela napas panjang, dia sudah habis berapa mangkuk, gumamnya, matanya tak lepas dari sosok yang tengah lahap menyantap hidangan di depannya. Di tengah riuhnya rumah makan, Yeon tampak asyik menyantap hidangan di depannya. Pipi gembulnya menggembung penuh, sementara keringat bercucuran di pelipisnya. Di atas meja, sepiring nasi mengepul dengan lauk yang menggunung, beberapa bakpao putih, dan semangkuk sup pedas yang menggiurkan. 2 orang di belakangnya hanya bisa melongo tak percaya. Mata mereka membulat, mulut mereka menganga, seolah menyaksikan keajaiban dunia. Dalam hati Yeon bergumam, selama 2 tahun ini, aku mengumpulkan Ki dengan teknik dasar, 3 teknik fundamental akumulasi Ki. Tapi, tingkat efisiensinya lumayan rendah, jadi Ki yang kukumpulkan hanya sebesar butir beras. Sampai aku bisa mempelajari teknik akumulasi milik King of Fish, aku harus fokus menguatkan tubuh. Seseorang memanggil, "Hei nak." Yeon terus saja menyuapkan makanan ke mulutnya, tanpa menghiraukan panggilan tersebut. Matanya fokus pada hidangan di depannya, seolah tak ada hal lain yang lebih penting di dunia ini. Beberapa orang berdiri mengelilingi mejanya, menatapnya dengan tatapan heran bercampur geli. Salah seorang dari mereka akhirnya angkat bicara, "Kau kerasukan hantu lapar atau apa?" Pria bertubuh gempal itu menyeringai lebar, menampilkan deretan giginya. "Berhenti makan, ayo ikut aku ke pintu belakang," ucapnya dengan nada memerintah. Yeon menghentikan kunyahannya sejenak, lalu menatap pria itu dengan tatapan dingin. "Tidak mau," jawabnya singkat, lalu kembali melanjutkan makannya. Pria tambun itu membentak, wajahnya merah padam karena marah. "Aku kepala pelayan, kalau aku bilang ikut, ikut, selagi aku masih meminta baik-baik." Suaranya menggelegar di seluruh ruangan, membuat beberapa orang menoleh ke arah mereka. Yeon tetap tenang, tak sedikit pun gentar dengan amarah pria itu. Ia terus mengunyah makanannya dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Setelah menelan makanannya, barulah ia membuka suara. "Ajak aku bicara lagi setelah aku selesai makan," ucapnya datar, tanpa menatap pria itu. "Bocah bajingan ini," gerutu pria tambun itu dalam hati, matanya memancarkan amarah yang membara. Tangannya yang kasar mencengkeram mangkuk sup di atas meja, kukunya yang kotor tampak menjijikkan. "Sikapmu jadi begini pasti karena Nona Yeon He dan pelayan Wang," gumamnya sinis. Ia menjilat jarinya yang berlumuran kuah sup, lalu menyeringai ke arah Yeon. "Tapi kalau kau tidak mau dihajar, ikut aku," nada suaranya terdengar mengancam, namun Yeon tetap tak bergeming. Yeon bergumam dalam hatinya, dia sedang mencoba memutuskan hierarki.
Sepertinya mereka tidak macam-macam denganku, sebelum ini karena mengira aku berkaitan dengan pelayan Wang dan Cho Yeon He. 4 orang pria berdiri tak jauh dari Yeon, mengamati setiap gerak-geriknya dengan tatapan sinis. Senyum mengejek terukir jelas di wajah mereka, seolah meremehkan keberadaan Yeon. Tapi melihat posisiku yang tidak lebih dari pelayan, meski sudah 2 tahun, masuk akal kalau mereka berasumsi aku tidak ada apa-apanya. Karena aku dapat gaji banyak dan juga kamar sendiri, wajar saja mereka iri. Yeon menghela napas dalam hati, ia tahu, cepat atau lambat, saat ini pasti akan tiba. Tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitarnya, bisikan-bisikan sinis yang menusuk telinga, semua itu hanya permulaan, sekarang, mereka datang untuk menjemputnya. Pria tambun itu menyeringai penuh kemenangan, sementara teman di belakangnya memasang wajah mengejek. Ayo cepat maju, ucap pria tambun itu, nada suaranya terdengar seperti tantangan. Mereka berjalan dalam diam, melewati koridor-koridor panjang dan sunyi. Yeon mengikuti langkah pria tambun itu tanpa bertanya, hatinya dipenuhi firasat buruk. Akhirnya, mereka tiba di sebuah halaman belakang yang luas, dikelilingi tembok tinggi yang menjulang. Pria tambun itu berhenti, berbalik menghadap Yeon dengan seringai licik. Ini sudah cukup jauh, ucapnya, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengepung Yeon. Yeon mengamati orang-orang di sekelilingnya dengan tatapan waspada. Jadi, kalian mau apa? Tanyanya dengan nada tenang, berusaha menyembunyikan rasa takut yang mulai menghantuinya. Pria tambun itu tertawa mengejek, matanya menyipit memandang Yeon. Aku seharusnya mengajari anak yatim piatu sepertimu sopan santun, tapi aku terlalu sibuk, ucapnya dengan nada merendahkan. Anak buahnya semakin mendekat, membentuk lingkaran yang semakin sempit di sekeliling Yeon. Mereka menyeringai, seolah sudah tak sabar untuk menghajar Yeon habis-habisan. Yeon mengepalkan tangannya, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tahu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tapi ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Langsung ke intinya saja, bekerjalah untuk kami dan... Belum selesai pria tambun itu berbicara, Yeon sudah bergerak cepat, sebuah pukulan keras menghantam ulu hatinya, membuatnya terhuyung ke belakang dengan wajah kesakitan. Pria tambun itu terbatuk-batuk, air mata mengalir dari sudut matanya. Ia memegangi perutnya yang terasa seperti diremas, napasnya tersengal-sengal, ia tidak menyangka, Yeon akan menyerang secepat ini. Dalam sekejap, pukulan telak Yeon menghantam wajah pria tambun itu, membuatnya terhuyung ke belakang dengan darah muncrat dari hidung dan mulutnya. Ia mengerang kesakitan, matanya berkunang-kunang. Raungan marah menggema di seluruh halaman saat pria tambun itu jatuh terjerembab ke tanah. Anak buahnya yang tadinya mengepung Yeon kini terdiam membeku, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan tatapan tak percaya. Karena kalian berani mengusik jam makanku yang berharga, geram Yeon, suaranya bergetar menahan amarah. Tatapannya menyapu wajah-wajah pucat di hadapannya, seolah sedang memilih mangsa. Semoga saja kalian bisa menghiburku sebagai gantinya, kata Yeon, seringai mengerikan terukir di wajahnya. Matanya memancarkan kilatan sadis, seolah melihat mangsa yang siap disantap. Anak buah pria tambun itu merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Mereka tahu, kata-kata Yeon bukanlah ancaman kosong. Meski aku bilang dengan sangat percaya diri, serangan frontal terhadap orang dewasa akan berbahaya dengan tubuh anak-anak, yang hanya punya sedikit ki. Tanpa menunggu lama, ia kembali menyerang. Gerakannya lincah dan mematikan, menghantam lawannya dengan pukulan bertubi-tubi. Setiap serangan Yeon terasa bagai palu godam yang menghancurkan tulang dan sendi. Suara tulang patah terdengar jelas di tengah keheningan. Pria itu terhuyung mundur, matanya membelalak karena terkejut dan kesakitan. Air liur bercampur darah muncrat dari mulutnya, membasahi seragamnya yang bersih. Kau bajingan, teriak anak buah pria tambun itu, amarahnya memuncak melihat Yeon dengan mudahnya mengalahkan rekan-rekannya. Namun, Yeon tidak gentar sedikit pun. Dengan teknik ghost steps, ia bergerak secepat kilat, menghindari serangan lawannya dengan mudah. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di belakang pria itu, siap melancarkan serangan balik yang mematikan. Dengan gerakan memutar yang mematikan, Yeon melayangkan kakinya, menghantam leher lawannya dengan kekuatan penuh. Pria itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuhnya roboh ke tanah, darah muncrat kemana-mana, membasahi tanah di sekitarnya. Bocah bangsat, raung pria itu, tinjunya melesat ke arah Yeon dengan kecepatan tinggi. Namun, Yeon dengan tenang mengamati gerakan lawannya. Ia merunduk, menghindari pukulan itu dengan mudah. Pukulan pria itu tidak mengenai Yeon, dengan gerakan secepat kilat, ia meluncur di sela-sela kaki pria itu, dan sudah berada di belakangnya. Tiba-tiba, rekannya berteriak keras memecah keheningan, "Di belakangmu, dasar kau idiot." Pria itu terkejut dan segera menoleh ke belakang,
ia melihat Yeon dengan wajah penuh amarah berlari ke arahnya, siap melancarkan serangan kejutan. Seketika itu juga, pria itu meraung kesakitan saat kaki Yeon menghantam tubuhnya. Tulang rusuknya terasa remuk, dan napasnya tercekat di tenggorokan. Ia terhuyung, mencoba menahan rasa sakit yang luar biasa, dan darah muncrat dari mulutnya, membasahi pakaiannya. Apa-apaan bocah itu? Gumam salah seorang dari mereka, matanya membulat tak percaya. Mereka bertiga saling pandang, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa mengalahkan orang dewasa dengan begitu mudah? Mata pria itu terpejam rapat, mencoba mengabaikan suara-suara di sekitarnya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Fokuslah dengan dirimu sendiri, bisiknya dalam hati, mencoba memusatkan seluruh perhatiannya pada kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Apa yang kau tunggu? Hajar dia. Dia cuma bocah kecil, teriak pria itu dengan geram, mendorong rekannya untuk segera menyerang Yeon. Ia tidak peduli meskipun lawannya hanyalah seorang anak kecil, baginya, Yeon adalah ancaman yang harus segera dilenyapkan. Dalam hati Yeon bergumam, sekarang anggota yang tersisa adalah 3 orang dewasa, dengan 1 bajingan yang mempelajari martial art. Aku tak punya banyak ki yang tersisa. Kalau begini tujuanku adalah pemimpin mereka. Apa kau hanya akan terus sembunyi seperti itu, kepala pelayan? Tanya Yeon dengan nada mengejek, matanya menatap tajam ke arah pria di sampingnya. Pria itu mengepalkan tangannya erat-erat, rahangnya mengeras. Dasar bajingan, gerutunya dengan suara bergetar, amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Ia tidak menyangka, bocah ingusan seperti Yeon berani meremehkannya. Dengan langkah mantap, pria itu maju mendekati Yeon, aura biru yang menyelimuti kakinya semakin menguat, menandakan kekuatan yang luar biasa. Kau tak akan bisa bersikap arogan lagi sekarang, serunya dengan nada penuh keyakinan. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat saat ia melancarkan serangannya. Tinju kepala pelayan melesat cepat, menghantam wajah Yeon dengan kekuatan penuh. Yeon tersentak, merasakan tulang hidungnya berdenyut nyeri. Rintihnya tertahan, darah segar muncrat dari hidungnya, menodai seragamnya. Dengan tatapan rendah, ia mencoba menyeimbangkan diri, berusaha untuk tidak terjatuh. Dengan sigap, Yeon melompat mundur, menghindari serangan dahsyat itu. Tubuhnya bergerak secepat kilat, meninggalkan bayangan di tempatnya semula. Yeon menyeka darah yang mengalir dari hidungnya dengan punggung tangannya. Dia hanya menggoresku, tapi hidungku tetap berdarah, gumamnya dalam hati. Ini akan menjadi berbahaya, jika aku terkena sesuatu seperti itu secara langsung, pikir Yeon. Ia menyadari bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam menghadapi kekuatan tersebut. Sementara itu, para bawahan kepala pelayan bersorak gembira, yakin bahwa pemimpin mereka akan segera mengalahkan Yeon. Yeon berkonsentrasi, tangannya mulai diselimuti aura biru, meski ini susah untuk menghadapinya, karena dia mempelajari martial art, dia masih saja orang tak berpengalaman, gumamnya. Yeon mencoba mencari celah dalam pertahanan lawannya. Ia tahu, dengan pengalamannya yang terbatas, ia harus berpikir cerdik untuk bisa mengalahkan pria di hadapannya. Dengan kecepatan yang mencengangkan, Yeon melesat maju, tinjunya yang diselimuti aura biru mengarah tepat ke lawannya, suara angin berdesir saat ia mendekat. Yeon mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengakhiri pertarungan ini. Para bawahan pria itu terkejut melihat serangan mendadak Yeon, mulut mereka ternganga tak percaya. Dengan gerakan cepat, Yeon berhasil melancarkan serangan balasan. Tinju kanannya yang diselimuti aura biru menghantam tubuh pria itu dengan kekuatan penuh, membuatnya terpelanting ke belakang. Kepala pelayan terbatuk-batuk, darah segar menyembur dari mulutnya, tubuhnya terasa lemas dan tidak berdaya, pandangannya mulai kabur, dan ia merasakan kesadarannya perlahan menghilang. Para bawahan itu saling bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi kepanikan. Mereka tahu, mereka tidak akan bisa mengalahkan Yeon dengan kekuatan mereka saat ini. Yeon berdiri tegak di hadapan kedua anak buah yang tersisa, dengan tatapan dingin, ia bertanya, apa kalian berdua akan menyerangku juga? Pertanyaan itu menggantung di udara, menciptakan suasana tegang dan mencekam. Kedua anak buah itu ragu dan takut untuk mengambil tindakan. Kedua anak buah itu dengan cepat menjatuhkan diri ke tanah, bersujud di hadapan Yeon. Maafkan aku, teriak mereka serempak, suara mereka bergetar ketakutan. Mereka memohon ampunan, berharap Yeon tidak akan menyakiti mereka. Yeon menatap mereka dengan tatapan dingin, mempertimbangkan tindakan selanjutnya. Yeon terdiam, menatap kedua anak buah yang bersujud di hadapannya, pikirannya berkecamuk, antara marah, kecewa, dan iba. Di kejauhan, sosok misterius sedang mengawasi Yeon dari balik bayangan. Napas Yeon memburu, merasakan aliran ki dalam tubuhnya bergejolak. Sial, gara-gara tadi jadi kacau gini, umpatnya dalam hati sambil berusaha memfokuskan diri.
Kalau sampai mereka berdua memutuskan untuk menyerangku bersamaan, ini bisa jadi masalah besar. Mata Yeon berkilat dingin menatap lurus ke depan. Kekuranganku adalah Ki, desisnya dalam hati, giginya terkatup rapat. Jika saja aku memiliki eliksir, semua ini pasti akan selesai. Suara ketukan itu memecah kesunyian malam. Yeon tersentak, dahinya berkerut dalam. Siapa yang berani mengganggu malam-malam begini? Gerutunya kesal, bangkit dari meditasinya. Pintu kayu berderit saat Yeon membukanya perlahan, ekspresinya berubah waspada, matanya menyipit menelisik sosok di balik kegelapan. Siapa? Tanyanya dengan nada dingin, siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Cho Yeon-hye, putri dari klan Manjang, duduk dengan anggun di atas bangku kayu. Di belakangnya, Yo So-hwa, pengawalnya yang setia, berdiri tegak dengan ekspresi tanpa celah. Yeon-hye tersenyum tipis, namun sorot matanya menyimpan kewaspadaan. Kudengar pekerjaanmu membantu pengurus Wang berjalan lancar, ucapnya dengan nada lembut. Hanya tugas remeh, sekedar membantu mengurus beberapa dokumen. Aku tidak melakukan banyak hal, jawab Yeon berusaha merendah. Yeon menatap Cho Yeon-hye dengan sorot mata dingin yang menusuk. Omong-omong, apa yang membawamu ke sini selarut ini? Tanyanya dengan nada sinis, menyiratkan ketidakpercayaan. Cho Yeon-hye menghela napas pelan, lalu berkata dengan nada yang lembut, aku akan terus terang saja. Ia menjeda sejenak, menatap Yeon dengan intens. Kenapa kau tidak menjadi milikku saja? Aku kebetulan melihatmu bertarung melawan para pelayan. Aku tidak ingin menarik perhatian sedikit pun, jadi aku harus membungkamnya. Batin Yeon dengan dingin, matanya menyipit tajam. Namun, bisikan halus di benaknya memperingatkan, tapi sepertinya ada orang lain di sini. Yeon merasakan hawa keberadaan asing yang membuatnya waspada. Aku hanya mempelajari beberapa trik sederhana, ucap Yeon merendah. Tapi, apa yang sebenarnya kau rencanakan dengan melibatkanku dalam permainan ini? Tanyanya dengan nada menyelidik, matanya menyorotkan kecurigaan. Cho Yeon-hye tersenyum penuh perhitungan, aku ingin membangun faksi yang solid di belakangku, ungkapnya dengan nada ambisius. Sebuah kekuatan yang tak bisa diabaikan oleh para saudaraku, ia membayangkan kejayaan di depan mata, matanya berbinar penuh tekad. Cho Yeon-hye menyeringai, menunjukkan dominasinya. Karena kalian bisa bertahan di sini berkat belas kasihanku, setidaknya kalian bisa melakukan ini untukku kan, ucapnya dengan nada memerintah, seolah tak menerima bantahan. Yeon membalas, saya akan melakukan yang Anda minta. Dengan seringai dingin yang merayapi wajahnya, Chi Yeon-hye berdesis, bagus, aku pastikan kalian tidak akan pernah menyesali keputusan ini. Jika aku menjadi ketua klan, aku akan memberikan segalanya yang kau inginkan. Ambisinya yang gelap membara, siap membakar siapapun yang menghalangi jalannya. Kalau begitu, kami akan segera pergi, dengan nada tergesa-gesa. Cho Yeon-hye memperingatkan dengan suara rendah, dan jangan sampai ada yang tahu tentang ini, terutama pengurus Wang. Matanya menyipit, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak boleh terungkap. Dengan tatapan dingin yang menusuk, Yeon menjawab, kalian tidak perlu mencemaskan hal itu. Senyum tipisnya tidak mencapai matanya, menyiratkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya di balik ketenangan palsu. Sang tetua menatap Yeon dengan tajam, lalu bertanya dengan suara berat, jadi, apa yang ingin kau sampaikan? Pena kaligrafinya terhenti di atas kertas, seolah menunggu kata-kata Yeon yang akan menentukan nasib mereka semua. Seringai tipis terukir di bibir Yeon, menyiratkan bahwa kata-kata yang akan ia ucapkan akan mengguncang fondasi klan.